kan mangi ngomongnya si Rita. Bang Lois dadan. Ngapain? Nggak main nih pada pipis-pipisan. Panjang-panjangan pipisan. Cowok-cowok awemu ya yang Lantai piro? Yo, musola di situ, toilet di situ. Pipis tuh. kita lagi di dalam lift. Ya. Di Pintu angka 7. 7. Sengkeri contohnya. Yo, selamat pagi semuanya. Ini baru datang dari Pekalongan, Panvi. Ini tujuannya untuk ikutin workshop ya. Nah, di sini kita nanti akan nyampe kameranya sayang. memberikan salah satu motivasi buat anak-anak kita ke depannya, khususnya Belum masih yang lema. Iya. Dan yang nggak punya kesempatan jangan kecewa ya. Tetap ada kegiatan berikutnya. Kita ada di Hotel Amari Semarang sayang. Betul. Kita berangkat 2 mobil. Monggo. Ada 18 Nah, ini pusat udah sampai di berangkat. lantai 7. Saiki nyekeli kamera. Facebooknya disi ya nek WA tok aku cok ora iso melu. Kalau keploi. Pengalungan. Sedeng. Masih apa saya? Apa kan? Mas Ambo berapa? Bapak. Konsulat, ada. Saya di Kabupaten dulu, sholat. Gede komplit ana sing gawe duit. Maju ke depan aja, diisi kursi yang masih kosong. Bukan kok sing nglatih kan Mas Oding. Dalam kaitannya sama-sama kita akan belajar yang dalam hal ini adalah kita beri nama workshop seni peran yang pada pagi hari ini akan dimentori atau ditutori oleh Mas Oding. tokoh-tokoh dunia perfilman dari Jakarta. Yang pertama di sebelah saya adalah Pak Ismail Sofyan.
kemudian Pak Mukhtar Badila, kemudian Mas Sarifuddin Siregar, dan Mas Benteng Toga Torop, yang masing-masing akan bersama-sama memberikan pelajaran pada kita berkaitan dengan dunia perfilman. Acara workshop pada pagi hari ini merupakan rangkaian acara pelantikan dan pengukuhan pengurus daerah Parvi Jawa Tengah periode 2016-2021 yang insya Allah akan dilangsungkan pada besok malam setelah diselenggarakannya musda kurang lebih 2 minggu yang lalu, karena waktu yang diberikan oleh PB Parvi harus selesai pada bulan September. Sebelumnya, tidak lupa marilah kita panjatkan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayahnya pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam suasana sehat walafiat tanpa halangan sesuatu apapun. Dan tidak perlu berpanjang lebar karena materi pada pagi hari ini adalah workshop seni peran yang berkaitan dengan dunia perfilman, yang karena mestinya 2 hari tapi kita pampatkan menjadi 1 hari yang nantinya akan kita selesaikan pada sore hari atau petang hari jam 7 malam. Jadi secara berurutan pada pagi hari ini akan dilakukan workshop dengan materi-materi yang mungkin sudah Anda terima, yaitu di sesi pertama adalah sesi olah vokal, olah tubuh, olah rasa, olah sukma yang akan disampaikan oleh Bapak Safruddin Siregar. Kemudian di sesi kedua ada olah vokal, intonasi, artikulasi, dialog yang akan disampaikan oleh Bapak FM Mukhtar Badila. Kemudian di sesi ketiga ada olah peran atau acting yang akan disampaikan oleh Bapak Ismail Sofyansani, yang semua serta berkaitan dengan registrasi keanggotaan Parvi nanti akan dilihat langsung oleh Bapak Benteng Toga Torop. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, workshop pada pagi hari ini kita mulai. Atau barangkali dari Jakarta mau diatur yang pertama apa dulu? Apakah sesuai dengan benar? Oke, sesuai dengan jadwal. Yang pertama akan kita ikuti bersama, yaitu di sesi pertama olah tubuh, olah rasa, dan olah sukma. Dan kemudian nanti ada praktek yang akan disampaikan oleh Bapak atau Om atau Mas atau Bang Safruddin Siregar. Kepada Bang Safruddin Siregar bisa memulai. Jadi langsung aja karena waktu. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Pagi. Teman-teman dari Parvi Jawa Tengah, ini gabung semua ya, dari Semarang, Pekalongan, terus mana lagi? Kendal ya. Baik. Purwokerto ya. Oh, Cilacap ada juga. Luar biasa. Datang kemari dengan semangat yang tinggi tentunya. Terima kasih untuk pelaksanaan workshop ini. Dari PB Parvi biasanya memang mengadakan workshop sebelum pengukuhan Parvi daerah. Setiap daerah selalu kita lakukan seperti itu. Terakhir di Medan, Bang, di Medan, dan sekarang Jawa Tengah. Baik, barangkali teman-teman di sini
Pastikan dulu. Mana sih? Oh, nggak boleh beradu. Beradu ya. Sama-sama ini. Sama negatif. Innalillahi. Tulisi pintu tadi. Ya biasa, setiap ada sesuatu pasti ada Ada sesuatu. intermezzo, ada kejadian-kejadian Sesuatu juga. yang seperti itulah. Sebagai aktor atau sebagai pemain, kita selalu bisa merespon apapun yang terjadi di sekitar kita. Baik, barangkali semuanya sudah paham dalam diri masing-masing bahwa yang namanya workshop itu pasti melakukan sesuatu. Walaupun itu sudah kita ketahui, ya misalnya aku udah tahu lah tentang acting apa segala macam, gak apa-apa. Tapi ini adalah bagaimana kita menyatukan sebuah pikiran, sebuah motivasi supaya tidak banyak tidak banyak penafsiran ya. Mari di sini kita akan satukan. Kebetulan di sini saya bertugas sebagai yang memberikan workshop tentang olah tubuh. Ya, kita Bang Mail di seni peran dan Pak Mokhtar sebagai yang akan melatih olah vokal. Ya. Untuk olah tubuh sebenarnya kemarin kita lupa memberitahukan bahwa peserta harus membawa baju olahraga gitu, training gitu ya, supaya gerakan-gerakan yang akan kita latih ini biar luas gitu loh. Jadi mungkin ada yang pakai celana ketat gitu. Kalau misalkan ada yang nggak pakai apa, sebaiknya berpakaian yang lentur-lentur ya. Nanti kalau misalkan mas-masnya yang cowok pakai kemeja, mungkin nanti bisa dibuka aja kemejanya, mungkin dalamnya pakai kaos oblong gitu. Saya sendiri kenapa seperti ini, karena udah siap untuk olahraga, jadi bukan karena tidak sopan atau tidak, wah ini kan acara resmi barangkali begitu ya. Enggak, memang saya udah kesini tujuan untuk workshop, jadi saya udah menggunakan pakaian yang seharusnya digunakan, walaupun bawahnya tidak pakai training tapi yang longgar gitu, yang longgar, celana begini ya. Saya punya celana jeans ketat, cuman nggak saya pakai untuk sekarang. Baik, supaya tidak berlama-lama ria, kita langsung ke materi saja. Atau ada yang mau menanyakan selama teori-teori di olah tubuh? Nanti saya akan lanjutkan ke praktek. Prakteknya pun mungkin tidak akan total, tapi nanti bisa dipelajari atau dilatih sendiri di mana saja di rumah. Karena tubuh ini adalah salah satu alat ekspresi sebagai seorang aktor, seorang aktris, seorang pemain. Ya, salah satu alat ekspresi. Alat ekspresi aktor itu apa sih? Kita nggak punya apa-apa, modal kita ya diri kita. Suara, tubuh, sama rasa. Rasa itu emosi dan segala macam ya. Untuk memerankan seorang tokoh, seorang karakter, kita memerlukan emosi-emosi. Tubuh mendukung bagaimana kita mengeluarkan gestur, mengeluarkan gerakan-gerakan sesuai dengan karakter yang dibutuhkan. Vokal, alat utama juga untuk bagaimana mengungkapkan apa yang dirasakan oleh hati, pikiran, dan perasaan, sehingga menjadi suara yang keluar melalui dialog-dialog yang sudah ditentukan di dalam skenario. Saya pikir cukup. Kalau ada yang mau bertanya tentang teorinya, silakan. Kalau enggak, saya akan langsung aja lanjutin ke praktek kita ya. Terima kasih. Ada nggak ada?
Jadi saya langsung pantatnya. Yang ini matiin. Tes Aktifkan kontaknya. belakangnya. Tes. Kasih. Masuk langsung. Lo. Saya langsung aja. Ya. Emang nggak kedengeran? Speakernya Tadi tes olah vokal ya kan. Baik, teman-teman sekalian, saya akan barangkali teman-teman ada yang mau bertanya tentang teori olah tubuh, barangkali udah banyak yang mengetahui dengan membaca buku dan segala macam. Kalau tidak ada, saya akan langsung ke praktek aja ya, praktek olah tubuh yang yang untuk mendukung, mempertajam gestur-gestur atau gerakan-gerakan kita yang digunakan untuk adegan, untuk pada saat kita berakting. Jadi bukan olahraga yang seperti senam dan segala macam, enggak. Tapi ini adalah melatih untuk melenturkan tubuh-tubuh atau otot-otot yang selalu digunakan dalam berakting, ya, otot-otot muka, ya semuanya, tangan untuk gestur, kaki, kepala. Itu saya kira kalau ada yang mau bertanya silakan bertanya sekarang, karena kalau tidak ada saya akan lanjutkan aja ke praktek. Mengingat waktu yang sangat sempit, kita cuma 1 hari ini, langsung nanti ujungnya adalah bagaimana mempraktekkan sebuah adegan. Nanti akan dibagi beberapa kelompok, begitu kali Bang. Oke, terima kasih. Kalau ada yang mau bertanya, Ada anak ya. bertanya sama. Mbak siapa namanya? Dia. Mbak Dia. Pak. Mbak Dia. Iya. Alamat. Langsung aja deh Mbak Dia, saya dengar Iya, terima kasih waktunya. Ini karena saya juga membawa teman ke sini, Pak. Berapa orang? Tidak menggunakan celana, jadi pakainya rok. Kalau celana Bagaimana? nggak pakai celana. Maksudnya celana panjang gitu ya, seperti yang dibutuhkan. Itu perlu ganti baju atau udah begini saja nggak? Kalau misalkan bawa yang lain yang agak misalnya yang lebih lentur gitu, boleh aja Mbak. Tapi kalau enggak nanti kalau pada saat ada gerakan-gerakan yang kesusahan, nanti saya akan jelaskan. Saya akan jelaskan, nanti bisa dilakukan, bisa dilatih. Misalkan ya, wah ini kalau saya ngangkang robek nih, misalnya gitu. Misalnya ada gerakan yang seperti itu, stop. Tapi udah tahu maksudnya kan, nanti dilatih sendiri. Seorang aktor itu nggak perlu diperintah sebenarnya. Tapi bagaimana dia mengetahui pengetahuan atau sesuatu yang belum dia ketahui, kemudian diolah sendiri nantinya. Jadi praktek-praktek di sini nih untuk dilupakan semua sebenarnya. Cuman harus kita ketahui, ya kan? Harus kita ketahui, harus kita pahami, dan latihlah itu setiap ada kesempatan. Itu seorang aktor atau aktris atau pemain yang baik seperti itu. Selalu gelisah dengan persiapan dirinya. Selalu gelisah dengan tantangan skenario. Jadi nggak ada yang nyantai datang gitu. Kalau seorang aktor aktris itu pasti begitu. Walaupun dia belum dapat skenario, tapi udah di calling hari itu, begitu nyampe pasti nanya, skenario mana ya? Karena dia takut, dia belum memahami sesuatu. Paling enggak cerita secara besarnya dia harus paham dulu. Dan saya sebagai apa di situ kemarin katanya? Oh, sebagai Odin misalnya. Orangnya begini. Paling enggak gambaran kasarnya tahu. Nanti ketika syuting pasti nanti ada astrada atau sutradara yang mempertajam, yang memperjelas lagi. Nah, kalau kita buta sama sekali kan pasti gelisah dong. Seperti itulah olah tubuh, olah vokal harus kita selalu gelisahi. Jangan sampai ada
ada pemikiran bahwa alah aku udah lewatin itu semua. Aktor ketika dia lama tidak berakting, dia pasti akan menjadi kaku lagi. Contohnya banyak. Lihat aja deh senior-senior kita yang udah lama nggak berakting, tiba-tiba dulunya misalnya sering di film, karena film sekarang jarang, begitu nongol ada di TV, jadi kaku karena tidak terlatih. Karena tidak terlatih, pasti akan jadi kaku sendiri. Acting itu seperti itu. Saya sendiri mengakui pasti akan seperti itu. Untungnya saya masih ada aja gitu ya, walaupun lama nggak syuting ntar ada gitu. Jadi tetap terlatih, dan saya sendiri kan kadang-kadang juga bukan jadi pemain aja, kadang-kadang jadi sutradara. Nah, sutradara ketika kita jadi sutradara pun, kalau basic kita dari pemain, itu akan terlatih dengan sendirinya. Walaupun kita tidak melakukan gerakan-gerakan atau dan sebagainya, ketika kita menafsirkan sebuah skenario, ketika kita melakukan riset, ketika kita melakukan hunting, kita udah melakukan observasi di situ. Apa itu observasi? Mencari penyesuaian yang akan terjadi, yang akan dilakukan orang-orang atau tempat-tempat yang akan kita angkat ke layar kaca, merekam situasi-situasi, ya, mendekatkan diri pada lingkungan, pada keadaan yang sebenarnya. Ya, kalau skenario itu kan keadaan hayalan, ya, keadaan hayalan, semuanya masih imajinasi. Ada memang cerita yang berdasarkan basic story gitu, apa yang pernah terjadi, tapi ada juga cerita fiktif, ya gitu kan. Nah, cerita fiktif itu banyak sekali penafsiran-penafsiran. Jadi semuanya kegunaannya, walaupun kita sedang tidak berakting, tapi kita sedang berjalan-jalan atau berwisata, sebagai seorang aktor itu harus tetap berlatih. Berlatihnya apa? Peka terhadap lingkungan. Peka terhadap lingkungan semuanya, ya, baik itu tempatnya, orang-orang sekitarnya, ya, kebiasaan-kebiasaannya, sehingga ketika itu dibutuhkan waktu kita ingin memerankan sebuah tokoh, kita udah punya modal, udah punya bank ingatan emosi, punya bank ingatan emosi, udah direkam di kepala kita. Jadi kadang-kadang ya kalau misalnya itu sesuatu yang udah kita dapatin dan udah ada rekamannya di otak, kita nggak perlu survei, nggak perlu observasi lagi. Yang perlu kita observasi adalah sesuatu yang belum pernah kita lihat dengan mata kepala sendiri. Beda dengan nonton di YouTube atau nonton di film atau nonton di TV, siaran berita, begitu beda, ya. Karena kita tidak mendapatkan sepenuhnya situasi yang ada. Karena misalkan berita itu, dia hanya memberitakan seorang pemerkosa sedang memerkosa seorang gadis di daerah tersebut. Tapi kan kita nggak dilihatin semuanya. Kayak apa sih orang-orang, kebiasaan orang kampung di situ, gitu loh. Kita hanya menonton peristiwa kalau berita, ya kan. Kita hanya menonton peristiwa. Tapi kalau kita survei, kita observasi sendiri, kita akan menonton semua yang terjadi, semua kejadian di bumi, di dunia ini atau di daerah tersebut, dengan dengan kebiasaan-kebiasaannya, tidak direkayasa gitu. Nah, semua ini kita rekam dalam pikiran. Ketika membuat film atau sinetron, sebagai sutradara atau sebagai pemain, akan menuangkan apa yang pernah dia lihat, akan memvisualkan sereal mungkin apa yang terjadi di daerah tersebut, sehingga kalau orang nonton, iya, kok tahu banget sih ini sutradaranya, kok tahu banget ini pemainnya di sini tuh kebiasaannya suka ngorek-ngorek hidung gitu, fasih banget gitu, sehingga penonton itu nggak merasa asing ketika melihat, oh ini di mana nih, ini cerita di Kendal ceritanya, orang langsung percaya.
Jadi bukan nyeritain di Kendal, tapi oh ini sih yang begini sih di Solo ini orang-orangnya begini. Jadi nggak akan terjadi seperti itu. Oke, baiklah. Saya pikir langsung tadi nanyanya apa ya? Pakaian. Oh, pakaian doang ya, itu bukan pertanyaan sih sebenarnya. Udah terjawab kok. Kalau pakaian ya nggak saya anggap pertanyaan ya, cuman mau tanya informasi aja. Ya boleh, siapa namanya Mas? Ya. Insya Allah. Sedikit saya bisa tanyakan, adakah korelasi Pak, maju ke depan aja Pak. Maju ke depan aja Pak. korelasi antara olah tubuh dan olah jiwa? Kolerasi. Iya. Antara olah tubuh dan olah jiwa, dan bagaimana regulasinya untuk menjelaskan kepada rekan-rekan saya. Apa Pak? Regulasi. Oh, kolerasi aja. Terus tadi yang kedua nggak ada ya? Regulasinya. Saya ulang ya. Iya. Adakah korelasi antara olah tubuh dan olah jiwa, Iya. dan bagaimana regulasinya, artinya bagaimana pengelolaannya? Oh. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Mas Hasan. Mas Hans. Ketua Parvi. Kemarin kita ngopi-ngopi di Cafe Hans. Yang Bapak itu berarti Hans Cafe. Iya Mas Hans. Kalau ditanya kolerasinya antara olah tubuh dan olah jiwa apa olah vokal? Jiwa. Olah jiwa. Olah jiwa itu berarti ya olah semuanya sebenarnya. Kalau kolerasinya ya ada, semuanya sangat berhubungan. Nah itu yang akan kita workshopin sekarang ini, ya. Itu yang akan kita berikan sedikit, saya ilmu, membagikan ilmu yang kita ketahui, ya walaupun mungkin udah diketahui, tapi kita akan memberikan yang secara detailnya. Kita akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang selama ini tidak pernah dijawab oleh siapapun. Ya. Karena kita adalah orang-orang yang pelaku sini yang masih aktif gitu ya. Jadi setiap pertanyaan ataupun pertanyaan-pertanyaan yang dulu tahun 57 mungkin belum ada orang bertanya seperti itu. Kalau sekarang 2017 akan ada pertanyaan seperti itu, wajar dan kita akan jawab. Maksudnya masalah-masalah di acting ya. Mungkin masalah-masalah di acting masa lalu itu masih sedikit. Kalau sekarang dengan adanya televisi, adanya layar lebar dan segala media ya, yang semuanya sekarang udah mengarah ke visualisasi. Ya, orang sekarang mau bikin mau bikin sesuatu penyuluhan aja modelnya film gitu kan, cerita. Nah, apapun pertanyaan-pertanyaan yang timbul, insya Allah akan kita jawab dengan tepat. Kalau nanya sama yang satu masih kurang tepat, tanya yang kedua, tanya yang ketiga, tanya yang keempat yang ada di sini. Baik, Mas Hans, regulasinya itu yang akan kita paparkan nanti. Jadi antara olah tubuh, olah vokal, olah jiwa, itu namanya seni peran, ya. Alat ataupun partikel-partikel yang dibutuhkan untuk menunjang olah jiwa seni peran. Nah, regulasinya nanti kita akan jelaskan semuanya terakhir, bukan begitu Pak? Ya kan? Jadi semuanya itu nanti akan kita kasih tahu, ini loh. Nah ini waktu kamu ngomong ini nggak jelas nih, makanya di dalam acting itu pada saat praktek nanti Mas Hans itu akan terungkap dengan sendirinya nanti. Akan terungkap dengan sendirinya ketika melakukan praktek. Oh gitu ya. Iya, jadi antara vokal kamu sama gerakan kamu
itu nggak sinkron misalnya gitu, itu nanti. Jadi nggak perlu dijawab sekarang karena itu adalah jawaban dari apa yang kita lakukan pada hari ini nanti. Bagaimana Mas Hans? Jadi regulasinya nanti, ya nanti kita lihat bareng-bareng gitu. Saya nggak bisa ngejelasin, oh ternyata di sini tuh begini. Sebelum kita melakukan praktek, yang jelas itu tadi, olah vokal, olah tubuh, olah jiwa, olah semuanya itu dibutuhkan oleh praktek untuk seni peran kita. Ya. Begitu Mas Hans, kita mau lanjut lagi nih kalau udah jelas. Iya, karena kalau saya jelasin nanti teman-teman yang lain ada yang nggak ngerti. Jadi kita harus praktek dulu, nanti saya kasih tau. Nah ini yang dipertanyakan Mas Hans tadi pagi. Karena ini udah malam misalnya prakteknya. Tadi pagi, ingat nggak? Gitu, ya. Oke, terima kasih. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita langsung mulai aja. Bagaimana, setuju? Setuju. Baik, masing-masing semuanya. Sebenarnya ini harusnya nggak ada meja ya, tapi karena ada meja ya nggak apa-apa deh. Cuman saya mohon kursinya disingkirin aja ke kanan kiri masing-masing. Samping masing-masing. Shalom, salam sejahtera selalu. Gini kepada rekan-rekan semuanya yang ada di sini, saya minta supaya melengkapi semuanya registrasi, mengisi formulir ya. Tolong diminta kepada OKK bidang keanggotaan yang ada di luar untuk bidang keanggotaan di Semarang ini. Untuk mengisi formulir ini, tolong dilengkapi fotokopi KTP, pas foto ukuran 3x4, 4 lembar, terus ukuran postcard 4R, separuh badan, close up ya, sama seluruh badan, sama lembaran terakhir yang ada di bawah ini, supaya dibaca dan selengkapnya dilengkapi semuanya dan diserahkan kepada bidang keanggotaan yang ada di sini. Kapan itu Pak? Hari ini juga, karena besok saya udah harus terima ini dan hari Senin saya sudah mau ke Jakarta untuk kartunya dicetak untuk sebagai kartu anggota Parvi di sini. Kalau hari ini ya Siang bisa siang. Iya, nanti maksudnya besok aja serahkan semuanya kepada bidang keanggotaan sini. Saya bisa terimanya besok malam sama di bidang keanggotaan. Oh iya, sebentar Pak. Ini bidang keanggotaannya ada Bapak ini sini supaya anggota sini supaya tahu semua nanti kepada Bapak ini yang untuk mendaftarkannya. ya ketua OKK. Ketua OKK ya. Bapak ini yang nanti berhubungan sama Bapak ini masalah registrasi ini ya. Jadi supaya dilengkapi semua. Oke, saya serahkan dulu sama Bapak ini, mungkin ada yang mau dijelaskan. Terima kasih Pak. Jadi untuk urusan tanda anggota nanti seperti yang dikatakan oleh Pak Togar ya, ini adalah nanti kepada saya semuanya dengan syarat mengisi formulir ini. Minta sama Bapak ini Ya. Kemudian dengan menyerahkan fotokopi KTP. Kemudian yang kedua adalah foto ukuran postcard, close up sama seluruh badan. Ya, diserahkan kepada saya. Nanti secepatnya kalau bisa besok sudah terkumpul semua dan Anda besok sudah mengisi formulir ini. Karena Seninnya beliau ini kembali ke Jakarta memproses kartu tanda anggota. Sudah bisa dipahami ya? Bisa. Jadi saya ulangi lagi, pertama mengisi formulir, kedua fotokopi KTP, ketiga pas foto 3x4 4 lembar, kemudian untuk close up postcard itu 4 Pak ya? Oh 1, kemudian 1 badan penuh 1 ya. Saya tunggu sampai besok pagi ya, silakan Bapak. Terima kasih. Saya dari pesan dari Tegal. Ya.
terkait dengan persyaratan keanggotaan. Saya kira jadi apa masih di istirahat sini apa bagaimana penyerahan? Itu nanti Musyawarah ke Semarang sama Jakarta nanti mungkin akan dikirim ke Semarang. Jadi yang Pekalongan ntar ngambilnya ke Semarang. Langsung aja kirim aja Pekalongan. Ngambilnya ya pada kalau lagi main ke Semarang aja. Baik, kita lanjut ke teori ya. Teori seni peran olah vokal dulu. Olah vokal atau olah suara oleh Bapak Mokhtar Badila. Terima kasih waktu dan di tempat silakan. Perlu dicatat, catat aja. Rekam aja. Direkam dalam otak atau direkam pakai kamera boleh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi yang beragama Islam. Dan selamat pagi. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada peserta yang hadir pada hari ini, sebenarnya masalah vokal dan masalah olah tubuh itu semuanya terkait dalam seni peran. Menjadi kesatuan. Kita bisa menguasai olah tubuh, kita bisa menguasai vokal, berarti Anda sudah bisa menguasai seni peran itu sendiri. Seperti tadi sudah disinggung masalah kolorasi antara olah tubuh dan kejiwaan, itu sebenarnya nyatu. Ya. Nah, cuma saya sedikit mengkritisi omongan Bung Oding tadi, masalah seorang pemain yang kalau sudah lama tidak bermain, terus dia kaku dalam mengolah tubuh, itu benar. Itu benar. Tapi kalau pemain itu adalah seorang aktor, sekalipun dia sudah lama tidak bermain, dia tidak pernah akan kaku. Karena aktor itu dia sudah menyatu dalam tubuh dia, itu masalah olah tubuhnya, masalah jiwanya, masalah seni perannya, itu udah nyatu. Itu antara lain. Itu aja tambahan saya. Masalah vokal, teori vokal itu banyak cara untuk menghasilkan vokal yang bagus. Kalau kita mau memperoleh vokal yang bagus dan dialog kita itu betul-betul artikulasinya jelas, terutama artikulasi ya. Nah, masalah intonasi itu nanti sesuai dengan karakter tokoh maupun cerita skenario yang ada. Itu nanti saya juga akan berikan contoh. Jadi masalah vokal itu pelatihan itu sumbernya itu sebenarnya pada pernapasan. Mungkin para hadirin sekalian ini pernah belajar tentang ilmu pernapasan. Kebetulan saya juga belajar tentang ilmu pernapasan, sehingga membantu saya dalam hal dialog, dalam vokal. Ada perbedaan antara vokal untuk seperti Mas Hadi, dia punya teater. Vokal di teater dan vokal di film atau di sinetron itu beda. Ya. Kalau di teater kita harus membutuhkan vokal yang kuat, volumenya yang kuat. Kenapa? Audiensi kita itu perbedaan media ya. Media teater dengan media film. Itu media teater itu kita berhadapan dengan penonton langsung dan membutuhkan vokal yang pantang. Tapi dengan catatan tidak melupakan artikulasi dan intonasi yang benar. Karena jangan sampai kita terjebak kepada monoton. Ya. Ada ritmenya apa segala macam. Dan kalau di teater tuh kita membutuhkan acting yang di big acting. Kenapa? Penonton langsung kita hadapi. Tapi kalau dalam dunia film kita tidak perlu dengan besar-besar kuat-kuatan dialog, vokal-vokal yang gede, nggak perlu. Kenapa? Ada sistem
elektroniknya. Dengan misalnya intonasi yang tepat saja untuk nada marah bisa didapat. Tapi kalau dalam teater enggak, harus lantang kalau marah itu. Nah, itu perbedaan. Bisa kita mengendalikan vokal yang bagus itu adalah vokal yang kita pergunakan dengan mempergunakan napas perut. Ada orang berdialog, kalau misalnya dia berteater, dia mempergunakan dialog leher, itu paling 1 hari pementasan dia suaranya udah habis. Begitupun kalau misalnya dia berdialog dengan menggunakan napas dada, itu udah nggak kuat, apalagi dengan dialog-dialog yang panjang, langsung habis napasnya. Tapi kalau mempergunakan napas perut, itu sepanjang apapun untuk kalimat dia tidak akan habis. Saya ambil contoh, misalnya saya berdialog, saya hari ini pergi ke Jakarta dengan mempergunakan kereta api, tapi tidak pernah saya tertidur. Itu dalam 1 napas. Saya pergunakan barusan dengan napas perut, padahal itu dialognya panjang. Jadi ini contoh-contoh kecil ya. Jadi bagaimana cara untuk melatih vokal itu? Kita bisa di alam terbuka. Di alam terbuka bisa kita, misalnya kalau di kota Semarang ini ada pantai, kita lawan itu alam dengan mengeluarkan kata-kata atau berupa menggaung atau gimana segala macam. Itu bisa kita pergunakan dengan bantuan alam. Pengalaman saya dalam berteater itu pernah saya gunakan itu, sehingga vokal saya ini bisa kencang, tapi juga bisa halus. Dengan mempergunakan vokal perut itu, vokal kita bisa berkarakter segala macam karakter. Dengan mengubah warna vokal kita bisa menjadi orang tua, bisa berubah menjadi orang yang cengeng, apa segala macam. Nah, itu pun harus disertai dengan tadi kolorasinya, dengan jiwa itu tadi, dengan tubuh tadi itu ada kolorasinya. Dengan penghayatan yang luar biasa, imajinasi kita itu bisa akan keluar. Misalnya kita akan menjadi seorang tokoh, itu pengaruhnya dari vokal. Misalnya vokal seorang kakek, "Jo, kenapa kau melakukan hal yang memalukan kakekmu?" Itu kita pergunakan dengan alat dari leher, tapi napasnya napas perut. Kalau yang pernah mempergunakan pernah mengikuti ilmu pernapasan perut itu gampang caranya. Yaitu kita tarik napas, itu dialog ya. Kita tarik napas yang panjang, tahan napas, tekan 2 jari di bawah pusar. Kebetulan saya waktu itu ikut senam pernapasan Mahatma, dan saya pernah jadi pelatih. Udah sampai ke kombinasi 2. Jadi rasa itu nampak. Itu kalau misalnya kita tarik napas yang tinggi terus tahan 2 jari di bawah pusar. Nah, ini sekarang saya tahan nih. Saya berdialog tapi biasa aja. Ini dalam keadaan tahan. Tapi tidak habis tuh napas. Dan tidak terpengaruh dengan vokal saya. Itu contoh. Baru saya lepas ini. Jadi untuk melatih vokal yang bagus di perut itu, untuk juga panjang berdialognya, itu bisa kita pergunakan dengan pernapasan perut. Tapi kalau kita pergunakan dengan pernapasan dada, akhirnya nanti ngos-ngosan. Ini pengalaman pribadi saya. Saya berteater dan main
dengan Bung Oding juga pernah dalam satu cerita ya Bung Oding ya? Iya. Diadu nafsi. Itu dialog begitu panjang dan kita bermain 4 hari ya, 4 malam. 4 hari. 4 malam. Tapi vokal saya nggak habis. Teater. Nah itu fungsi vokal yang benar itu begitu kita pergunakan. Jadi jangan sekali-kali kita mempergunakan vokal yang mempergunakan dada dan leher. Itu suara Anda akan habis nanti. Baik dalam pementasan teater maupun dalam pembuatan teater. Pada saat disuruh sutradara teriak-teriak, habis dengan sendirinya. Suara langsung serak, parau, udah nggak bisa lagi ngomong apa-apa. Jadi masalah vokal ini latihannya itu memang dia harus alam terbuka. Selain itu juga harus dibantu dengan pernapasan yang baik dan benar. Nah di vokal pun itu selalu ditekankan kepada artikulasi yang jelas. Nah, dalam percakapan atau dalam berdialog dengan vokal ini ada ketentuan-ketentuan yang bisa membuat orang itu akan mengerti. Misalnya gini, saya mau marah dengan kalian, tidak perlu dengan bentak-bentak, dengan suara tinggi, tidak perlu. Tapi dengan membuat satu intonasi yang tepat saja, itu berarti saya sudah marah untuk kalian. Anda bisa simak dengan dialog, dengan vokal, dengan artikulasi dan intonasi yang benar akan bisa membedakan antara satu kata aja. Kita nggak usah bicara satu kalimat, satu kata saja. Misalnya, saya menyuruh kalian ini bubar, ya. Kata bubar, Anda bisa dengan artikulasi saya yang jelas dan intonasi saya yang berbeda, Anda bisa membedakan antara kata bubar itu sendiri. Saya kasih contoh misalnya. Bubar. 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 3 ini aja saya kasih contoh. Adakah perbedaan itu? Ada kan? Nah, ini dalam hal mempergunakan artikulasi. Artikulasi dan intonasinya. Artikulasinya jelas, intonasinya yang berbeda, mengakibatkan pengertian pun akan berbeda. Contoh lain misalnya, silakan makan. Silakan makan. Silakan makan. Ini permainan vokal yang dibantu dengan artikulasi yang berbeda. Nah, seorang pemain itu harus bisa itu. Itu baru satu kata. Bagaimana kalau kalimat panjang? Nah, kalimat panjang pun kita harus bisa bermain itu. Sehingga menimbulkan ritme dalam satu kalimat. Jangan ritmenya itu jadi monoton. Monoton kalau kita udah dengar orang berbicara atau monoton udah malas aja deh, malas. Nah itu seorang aktor harus bisa memaknai kalimat yang ada dalam skenario. Skenario itu sendiri sebenarnya sudah menunjukkan, memberikan pengarahan kepada pemain bahwa tokoh saya itu harus begini dalam kalimat itu. Seorang pemain itu sudah tahu. Jadi kalau misalnya sutradaranya, oh salah kamu begitu, harus begini, itu benar. Pengarahan saudara itu tepat sekali. Nah, itu kekuatannya pada dialog. Dengan tadi saya bilang, dibantu dengan artikulasi yang jelas, intonasi yang tepat, maka kita bisa menguasai itu kalimat. Nah, dalam hal penghayatan, kejiwaan, seperti tadi dipertanyakan, itu juga mempengaruhi dalam hal dialog.
Ada beberapa contoh, ya. Misalnya kita nonton nih sekarang nih, sinetron maupun film, adegannya adegan nangis, itu sama semua, rata-rata rohto semua. Dan orang yang nangis keluar air mata, tapi bola matanya itu putih, tidak merah. Itu kenapa? Tidak ada penjiwaan. Tidak menghayati lakon dia, tidak dijuai sama dia. Padahal dengan misalnya mengeluarkan dialog yang dengan vokal yang membantu, itu tepat sekali. Atau begini, seorang pemain kalau dalam adegan-adegan sedih, ini pengalaman pribadi saya yang saya ingin berikan kepada Anda semua. Kita memperoleh adegan seperti itu, sebelum kita bermain, kita hayati dulu itu tokoh kita, dan kita bayangkan kita pernah mengalami hal yang menyedihkan. Hal yang menyedihkan macam-macam tiap orang kan. Ada yang misalnya ditinggal ibu yang kita cintai, ditinggal sang kekasih yang tidak bertanggung jawab, atau sesuatu yang hilang pada diri kita yang betul-betul membuat kita tuh menangis, membuat kita tuh terharu. Itu bantuan itu sangat membantu sekali untuk memasuki peran itu. Tapi bukan berarti bahwa kita memerankan yang pernah kita alami, bukan. Tapi itu untuk membantu peran yang kita hadapi. Di zaman TVRI, nah, bapak-bapak yang udah rambut putih mungkin udah ngalamin itu. Saya pernah main di TVRI itu hitam putih, naskahnya Bapak Asrul Sani, dimana yang bermain itu cuma 2 penjara, saya tokoh utamanya dengan almarhum Alwi Al-Atas yang Arab udah meninggal. 2 orang di penjara, tapi bermainnya tuh tidak membosankan orang, malah orang heran-heran. 2 orang tapi orang bisa menonton dengan mantap. Itu dialognya panjangnya nauzubillah, naskah Asrul Sani. Dan saya jujur, naskah Asrul Sani itu adalah naskah yang pernah saya alami, yang pernah saya baca dan pernah saya perankan. Hitam putih itu naskah yang terbaik. Kenapa? Itu naskah tidak ada pernah pengulangan dialog. Dia mengalir dari awal sampai akhir, dialog itu tidak pernah ada pengulangan dialog. Nah, di situ ada adegan saya nangis, penyesalan diri. Itu memang ada konteksnya dengan agama, dan saya nangis. Apa yang membantu saya bisa nangis? Ada kejadian dalam pribadi hidup saya yang membuat saya tuh betul-betul down mental saya, membuat saya betul-betul ini dan nangis. Itu alat bantu saya. Dan alhamdulillah memang itu naskah Sabtu Minggu saya udah kuasai. Masalah dialognya apa segala macam, sampai almarhum Asrul Sani geleng-geleng kepala, gila lu. Sabtu Minggu naskah begitu panjang bisa saya kuasai. Karena itu tadi dibantu dengan tidak ada pengelolaan dialog, bagus. Oke, sampai sini ada yang bertanya tentang masalah dialog? Ya, silakan Bu siapa Bu? Saya Bu Rina Afni, atau biasa Wali Kota. Ririn, Ya, dari Pekalongan. Terima kasih waktunya. Pak, tolong tanya bagaimana caranya mengatasi mood pada saat kita harus memerankan sedih, padahal kita nggak sedih. Terus yang kedua, adegan ciuman. Waduh. Apakah kita juga harus Ciuman. memahami benar-benar penghayatan dan melakukan hal yang sama? Harus dong. Wah, enak wi. Pada saat berantem, emosinya harus benar-benar, penjiwaannya harus marah beneran. Terima kasih.
Ya, itu tadi masalah mood, masalah rasa ya. Itu harus betul-betul dihayati. Banyak pemain kita, terutama di sinetron maupun di film ya, kita bisa lihat. Dia bermain, tapi dia bermain itu gambarnya tidak menunjukkan bahwa dia itu bermain. Kenapa? Dia tidak inner. Dia tidak inner, dia tidak menjiwai tokoh dia itu sendiri, tidak dia dijiwai. Tapi kalau tokoh itu dia resep, dijiwai. Kalau betul-betul kita menghayati, ini kita jujur. Kalau betul-betul kita menghayati, seluruh tubuh kita ini bergerak dengan sendirinya, otomatis. Itu otomatis, baik tangan, baik wajah, ekspresi itu dia akan dengan sendirinya akan keluar. Kalau kita betul-betul menghayati itu peran. Tapi kalau itu peran cuma sekedar hafalan, itu juga kelihatan. Baik gerakannya maupun ekspresinya, itu terlihat. Mas baca. Tapi kalau dia sudah betul-betul menghayati, dia mengalir dengan sendirinya. Dan begitu dia keluar acting, itu dengan sendirinya keluar. Nah itu berarti dia betul-betul inner. Rata-rata banyak pemain kita yang di sinetron ini banyak tidak ingat, hanya sekedar hafalan, kepala doang, tapi di hati mereka tidak dapat. Jadi kalau misalnya memerankan suatu peran itu harus udah masuk ke dalam. Nah kadang-kadang lawan main kita yang sering dilupakan. Nah, di dunia teater kita pernah diajarkan bahwa sutradara terbaik adalah lawan bermain kita. Itu benar. Jadi kalau kita bermain dengan lawan bermain kita, lawan kita tuh kasih 1, kita harus kasih 2. Itu ibaratnya. Kita kasih 2, dia harus balik kasih 3. Itu namanya saling give, take and give. Saling memberi dan menerima dan memberi. Itu nanti lebih jelasnya itu